Hari ini saya akan membagikan satu pesan firman yang spesial, saudaraku. I'm so blessed by it. Happy ending. Bolehkah saya katakan ini atas kehidupan saudara? Bu, ujungnya harus happy ending. Akhirnya harus happy ending, Pak. Saat ini saudara boleh berlinangan air mata, boleh bercucuran air mata, Bu, boleh hatimu sakit, engkau dikecewakan, tapi katakan dalam dirimu sendiri, tetapkan dalam dirimu. Berani untuk berkata, akhirnya harus happy ending, Pastor. Belum selesai, saudaraku. Tapi apapun itu ujungnya harus happy ending. Jadi dalam kehidupan saudara, tepuk tangannya sekali lagi boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Kita buka yuk dari Mazmur pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-12. Ayat ini ngomong gini, aku yang meratap. Kalau orang ngomong aku yang meratap, berarti posisi saat ini sudah happy atau posisinya masih meratap, Bu? Pemazmur tuh ngomong gini, saudaraku, aku ini loh yang meratap. Aku ini loh posisi sekarang ini masih meratap. Tapi dengan posisi yang masih meratap, doa saya, kalau ada di tempat ini saudara yang saat ini saudara berkata, Pastor aku ini loh yang meratap. Bersama dengan pemazmur ini, bolehkah saudara mulai berani berkata, telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Mulai melihat dengan kacamata iman, saudara. Mulai bayangkan posisi keadaanmu saat ini, aku ini loh yang masih meratap, Pastor. Tapi aku mau melihat keadaanku berbeda, aku mau melihat keadaanku dipakai Tuhan menari-nari. Bahkan ayat ini selanjutnya berkata seperti ini, saudaraku. Kain kabungku telah kau buka. Kata telah kau buka itu put off. Put off itu gimana, saudara? Diangkat, dilepas, dibuang. Saudara yang hari ini, kain kabung itu sesuatu yang nutupin di atas saudara, betul? Ada sebagian dari saudara yang rasanya kayak berat, kayak gloomy gitu. Tapi hari ini itu diangkat, dilepas, dibuang. Dan sebagai gantinya saudaraku, dia ikat pinggang saudara dengan sukacita. Saya sempat terpikir loh, maksudnya gimana ya kalau ikat dengan sukacita itu? Saya jadi kayak dapat picturing, saudaraku. Kalau penari-menari ya, biasanya pakai apa, saudara? Diikat apa tuh? Nah, supaya apa? Narinya cantik. Come on. Engkau yang meratap loh. Pinggangmu dihias. Selendangmu sukacita. Oh, sehingga kau bisa menari dengan lebih cantik. Selendangmu sukacita. Bahkan kalau saudara sebagian yang berkata, Pastor, ya ampun Pastor, badai silih berganti, enggak berhenti-berhenti, gelombangnya ada lagi. Mau sampai kapan Pastor? Saya mau perkatakan Mazmur 107 ayat 29 sampai 30 ini jadi atas hidupmu, saudaraku. Engkau yang hari-hari ini ya kayak diterpa badai. Engkau yang hari-hari ini gelombangnya enggak ada endingnya, saudara. Enggak berhenti-berhenti. Saya bacakan ayat ini. Dibuatnya besar. Dibuatnyalah badai itu diam. Badai atas hidupmu diam. Sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Maksudnya gimana, saudara? Oh, gimana ngomongnya ya, saudara? Jangan sampai saudara hanya baca Alkitab cepat-cepatan sampai melewatkan permata-permata yang ada di dalamnya. Saya tuh ngerenungin ayat ini ya saudaraku, I'm amazed gitu. Saya sendiri kayak takjub. Dalam kehidupan kita saudaraku, once in a while saudara tuh ngadepin badai. Semua orang ngadepin kok. Masing-masing beda-beda, tapi yes, setiap kita ngadepin. Pernah ngerasain enggak saudaraku, kadang ketika kita dihantam badai, kita kaget. Betul.
goncang Pak. Tapi seringkali yang bikin roboh itu bukan badainya. Tapi setelah badai, saudara kalau lihat setelah badai di lautan, itu gelombangnya naik terus. Silih berganti itu datang lagi, belum selesai datang lagi. Itu yang membuat hatimu gak kuat. Dalam hidup itu seringkali kayak gitu. Badai, yes kita kaget Pak. Dar gitu kita rasa goncang. Tapi kalau hanya badai saja, masih bisa menteles kok Bu. Tapi yang nyebelin setelah itu, badai itu stir up gelombang saudara. Ada satu, diikuti berikutnya, enggak berhenti-berhenti, sampai seringkali hatinya ini loh, udah enggak kuat saudara. Di titik itu di dalam keluarga saudara berkata, enough pastor. Udah, saya sudah enggak bisa. Tapi hari ini boleh enggak saya katakan kepada saudara, bertahan sedikit lagi. Kencengin hatimu sedikit lagi. Tahukah saudara kenapa orang Kristen berdoa? Orang Kristen itu berdoa bukan kalau saat ada masalah. Too late Pak. Kalau ada masalah saudara baru berdoa, habis. Kekuatanmu itu enggak terbentuk. Tahu enggak setiap hari kenapa saudara berdoa dan dilatih telinga saudara untuk mendengar? Pada saat masalah terjadi ya, ketahanan staminamu udah dibentuk dari hari demi hari demi hari. Ketika saudara berdoa, saudara berpikir enggak ada apa-apa yang terjadi, kok kayaknya sia-sia, kok kayaknya percuma, tapi percuma, sia-sia, kau terus setia lakukan itu, staminamu terbangun Pak. Begitu badai datang, gelombang enggak berhenti, oh menteles. Disitulah kekuatan seorang Kristen yang sejati dibuktikan. Saudara. Bukan di masa baik. Masa baik saudara kuat biasa. Masa baik saudara jatuh itu lebih parah. Saudaraku. Tapi justru kalau saudara tidak menyerah, lihat ayat ini ngomong apa? Dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Kalau hatimu tetap kokoh, pastor tapi rasanya enggak enak banget tuh, pateki. Oh, this is the way how you handle problem. Saudara ketika ngadepi masalah, dengar suara, ini itu apa, di sini itu bergejolak, kayak gelombang tuh saudara. Nah, gimana pastor? Teteki. Teteki itu gimana? Besok kayak telan aja. Telan aja. Ya tapi enggak enak sekali tuh pastor, telan terus. Kenyataannya memang begitu kok. Tapi lihat, kalau saudara terus bertahan, Alkitab berkata, tanganmu akan dituntun. Kamu akan masuk ke pelabuhan kesukaanmu. Saudara tahu arti kata pelabuhan kesukaan dalam bahasa Inggrisnya itu desired heaven. Heaven, pernah dengar safe heaven saudara? Heaven itu artinya tempat yang aman. Suaka, tempat perlindungan. Orang kalau sampai tenggelam saudaraku, jatuh dari kapal, kena badai jatuh, lihat pelabuhan. Ada pelabuhan, saudara ngerasa tarik nafas, aku aman. Itu yang dimaksudkan. Kalau engkau bertahan sedikit lagi, dituntunnya engkau ke desire heaven, ujungnya happy ending. Itu jadi atas kehidupan saudara. Pertanyaannya sekarang pastor, gimana caranya kalau saya sudah ada di dalam keadaan yang konflik. Kita kuat lah kalau masalah apa segala macam, oke lah. Siapa orang hidup yang gak ada masalah? Keluarga Allah sudah cukup tahu dan diajarkan. Beberapa waktu lalu kita belajar satu pesan firman ini. Selama kita masih ada di dunia, kan udah jelas. Gak ada lagi ya yang ngomong, pastor kenapa Tuhan izinkan? Aduh come on saudara, sudah ada di dalam Alkitab. Nanti kalau saudara ditanya jawab, makanya baca Alkitab, gitu aja saudara.
Lah orang udah ada. Memang dikasih tahu kok selama kita ada di dunia. Tanya aja, masih di dunia enggak? Nampak tanah enggak? Kalau masih di dunia, terima aja lah saudaraku. Dan memang sudah diomongin kok, selama masih ada di dunia, penderitaan, masalah, tribulation, kesukaran besar, itu sudah pasti jadi bagian kita. Tapi ini semua enggak berarti Pak, yang penting kan ujungnya happy ending. Masalah semua kita ngalami. Yang penting kan ujungnya tuh. Nah pertanyaannya sekarang gimana supaya dari semua konflik-konflik drama, ujungnya happy ending. Yang pertama saudara, langkah yang pertama gimana? Gak bisa tidak, gak ada cara lain, libatkan, undang Yesus dalam keluargamu. Ada Yesus, gak ada Yesus beda loh Pak. Ada Yesus, gak ada Yesus dalam pernikahanmu beda. Coba senggol kiri kanannya saudaraku, katakan, ada Yesus, gak ada Yesus, beda. Biar bangun saudara. Jam segini kan jam nyaman tuh saudara. Nunggu mau makan gitu kan saudaraku. Biar bangun. Sekali-kali kalau saudara datang sama teman saudara injak aja kakinya. Ada Yesus atau enggak beda, nanti kaget saudaraku. Beda. Ada Yesus, tidak ada Yesus dalam pekerjaanmu, beda. Contohnya siapa pastor? Pernikahan di Kana? Kan? Itu dramanya sudah dimulai dari awal loh. Enggak di tengah, enggak di belakang loh. Pernikahan baru terjadi Pak, anggurnya habis, udah drama. Tapi bersyukurnya, kedua mempelai, undang Yesus. Saya tanya, halo, Yesus diundang enggak di keluarga saudara? Halo? Yang sudah ke gereja, Yesus dilibatkan enggak dalam keluargamu? Diundang sama dilibatkan beda loh. Saat itu, kalau Maria ibu Yesus tidak meminta Yesus, Yesus diundang pun dia diem loh. Enggak terjadi apa-apa loh. Yesusnya ada di situ, but nothing happen. Pak, Yesusnya diundang, dilibatkan enggak? Banyak keluarga bertengkar, Yesusnya lupa dikemanain sudah. Nanti kalau sudah tidak ada jalan keluar baru gini, Tuhan, kenapa kan gitu? Lah Tuhan dari tadi ngeliatin saudara juga nunggu sudah. Anakku, kenapa? Aku di sini loh. Nah kamu dari tadi, kenapa? Undang dan libatkan Yesus. Anggurnya boleh habis. Tapi kalau Yesusnya ada, habis pun air bisa dirubah jadi anggur. Dalam hidup ini ya saudaraku, ada masalah-masalah yang only God can do. Kita tidak bisa nyelesain dengan kekuatan kita. Coba saudara renungin, Yusuf sama Maria itu, menurut saudara bisa selesai enggak? Buat saya ya saudaraku, jujur, kisah Yusuf Maria ya, itu sampai mulutnya Maria berbusa. Bu, loh saudara jangan bayangin, wah cerita Tuhan Yesus gitu kan. Istrimu datang ngomong gitu, saudara jawabnya apa? Aku hamil dari Roh Kudus. Loh jujur, mau saudara ini buat Yusuf itu betrayal. Itu pengkhianatan besar. Maria mau berbusa ngomong dari A sampai Z juga gak akan didengar. Tapi lihat saudaraku, keluarga yang dalam rumah tangganya mengundang dan melibatkan Yesus. Maria boleh nangis, dia udah gak bisa ngomong apa-apa. Kalau saudara jadi sisinya Maria saat itu, dia mau ngomong apa? Kalau bisa juga cawan ini lalu daripadaku kan gitu. Buat Maria siapa yang salah? Aku juga gak ngapa-ngapa. Tahu-tahu Gabriel datang kan gitu. Bukankah ada masalah-masalah dalam kehidupanmu yang bahkan orang terdekatmu pun gak bisa tahu loh. Saudara gak bisa cerita.
Ada masalah-masalah yang bahkan orang yang paling saudara sayangi pun pengen nolong saudara tapi nggak bisa. Itu yang dirasakan Maria, saudara. Dia punya siapa? Satu-satunya yang dia punya adalah Yusuf. Mereka sudah terikat bersama. Tapi saudara bisa bayangkan nggak, Maria Yusuf tinggal jadi satu barengan. Tapi Maria tuh ngelihat wajahnya Yusuf aja itu sudah pandangan yang gitu, saudara. Pandangan curiga, saudara. Pada saat itu Yusuf hanya menerima Maria itu out of a good deed. Hatinya Yusuf tuh baik. Tapi lihat saudaraku. Ketika Maria melibatkan Tuhan, ada intervensi ilahi. Maria mau ngomong udah enggak bisa. Mau teriak udah enggak didengar. Tapi Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpinya. Dari situ Yusuf bisa menerima. Akhirnya happy ending. Libatkan Yesus. Undang Yesus. Bawa dia masuk. Ini belum urusan keluarga. Jujur kadang kalau orang tua anak masih ini ya saudaraku. Saudara sama saudara itu loh yang paling seru. Atau yang ngalamin cuman ini aja saudara, saya aja. Atau semua orang ngalami. Nah, kemarin saya iseng saudara di sosial media tuh saya bikin kayak, saya tuh pengen tanya menurut netizen gitu kan saudara. Kalau menurut mereka apa itu keluarga buat mereka? Saya senang karena ada sebagian besar itu menjawabnya baik saudara. Keluarga itu segalanya, keluarga itu rumah, keluarga itu tempat bertumbuh, bagus saudaraku. Tapi tidak terpungkiri banyak loh yang jawabannya, Pastor udah enggak tahu apa itu keluarga. Bahkan ada yang jawab, keluarga apa itu? Aduh, saya tuh kan makjelub gitu saudara. Ada orang-orang yang kadang keluarga, saudara bahkan berkata kepada saya, Pastor, teman sepelayanan saya lebih keluarga dari keluarga saya. Ada di sini yang kalau pulang ke keluarga males. Orang Jogja kan suka gitu tuh. Banyak rantau tuh. Nah, pulang keluarga males, kenapa? Drama pasti. Tapi hari ini saya berdoa ya saudaraku, sungguh-sungguh saya berdoa buat saudara. Yakub Esau, 20 tahun loh. Kalau mau dibilang ya salahnya Yakub sendiri. Yakub itu memang perlu dicekik kok saudaraku. Coba saudara tempatkan dalam sepatunya Esau lah. Put yourself in Esau's shoes gitu. Di kakinya Esau, posisinya Esau gitu. Sekalipun ya memang Esaunya sendiri juga ya salah saudara. Tapi kebayang gak sih ini Esau lagi berburu, capek. Yakub tuh sangat pandai, dia cerdik orangnya saudara. Saudara pikir out of nowhere di tengah padang gurun masa ada kacang merah saudara? Itu ceritanya dari mana? Kalau orang Jawa bilang jarak. What's the meaning of jarak? Loh dari mana toh? Di padang gurun kok ting-ting keluar koki ngaduk-ngaduk kacang merah. Lah enggak ada ceritanya. Lah Esau mau kemana coba? Esau mau makan di mana? Ya tinggal itu toh. Tapi kan itu sengajanya Yakub toh. Dia sengaja membuat kakaknya jatuh loh saudara. Itu diplot loh, itu di planning loh. Saudara kalau punya saudara kayak gitu sakit hati gak? Lah Esau ini tipe yang cuek. Dia gak sadar. Diambil aja. Apa? Hak kesulungan. Go ahead. Yang penting sekarang aku bisa makan. Esau tuh sebenarnya cuek orangnya saudara. Dia tuh gimana ya, kalau gambaran sekarang tuh maco gitu. Dia tuh manly, pokoknya cowok banget lah gitu. Tapi cuek, gak mikir. Yakub ini sneaky saudara. Dia tuh apa? Pokel. What is pokel? Ini bahasa Jawa dewa semua keluar saudaraku.
Dia tuh kayak punya jalan aja, cara aja. Gitu loh saudaraku, ngemesin gitu loh. Bahkan ya saudara yang bikin Esau lebih marah lagi. Itu pada saat sebenarnya Esau tahu, dia sudah nyerahin hak kesulungan, dia tahu. Tapi pada saat Ishak benar-benar mau memberkati, Ishak itu nyuruh Esau pergi. Nah, kalau saudara baca cerita itu, sifat Yakub itu turun dari siapa, saudara bisa tahu kok, saudara. Itu yang nyuruh nyembelih kesukaan ayahnya siapa? Mamanya. Loh, saudara baca. Itu mamanya. Kamu pergi, cepet. Loh, ini kan ceritanya kan mama sama anak kerja sama, saudaraku. Itu Yakub itu dia tuh tangannya tuh nggak kayak Esau. Esau tuh berbulu. Sebenarnya Ishak pada saat itu tuh matanya sudah lamur, saudara. Dia sudah nggak bisa lihat. Yakub diluluri saudara pakai bulu-bulu binatang, deketin, kasih kesukaannya papanya, yang masak mamahnya. Nah ini kan sebenarnya kan itu, coba tempatkan diri saudara jadi Esau. Oke lah Esau itu salah. Oke Esau banyak kelemahan. Tapi kalau saudara jadi Esau, marah enggak? Oh, kalau saudara enggak marah, saudara malaikat. Saudara. 20 tahun loh saudara. Yakub lari. Sampai akhirnya dia disuruh Tuhan balik ke negara asalnya. Yakub enggak berani. Saudara tahu kenapa enggak berani? Yakub sadar dia salah. Tapi lihat ini saudara. Dari semua hal buruk yang dilakukan Yakub. Saya bacakan aja ya. Yuk kita lihat. Kejadian pasalnya yang ke-32. Yakub ini kenapa saya bilang kokil ya. Orang ini nih ya geleng-geleng kepala kok saudara. Kejadian 32 ayat 7. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Yakub itu ketakutan saudara. Dibaginya lah orang-orangnya yang bersama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Bisa ngelihat enggak saudara? Saudara nanti kalau baca di dalam Alkitab ya, Yakub tuh sengaja, nih ya urutannya ya, dia paling belakang, istrinya, anaknya, kambing dombanya. Artinya kalau mau dibunuh Esau tuh yang kena yang depan dulu, dia bisa lari saudaraku. Kenapa saya bilang ini anak pokil saudara? Nah itu sudah, bahkan dia bagi jadi 2 pasukan. Kalau ibaratnya kalau pengamanan presiden lah saudara, kan mobilnya ada beberapa kan. Nah, random toh, nggak tahu nih yang mana nih, orang pentingnya ada di mana nggak tahu. Ya itulah basically yang dilakukan. Jadi metode itu sudah ada dari sejak zaman Yakub. Itu punya adik kayak gitu lumayan loh saudara. Tapi lihat saudara, dari semua hal salah yang pernah dilakukan oleh Yakub. Yes, Yakub salah. Yes, Yakub melakukan banyak akal, apalah istilahnya akal bulus lah kalau kita sekarang ngomong ya saudaraku. Tapi lihat ada satu hal benar yang Yakub lakukan. Ayatnya yang ke-11. Kejadian 32. Yakub doa saudara. Lepaskan kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Dia melakukan satu hal yang betul. Apa saudara? Dia ngundang Tuhan. Dia libatkan Tuhan. Dia ngomong, Tuhan tolong aku. Lepaskan aku dari tangan kakakku. Tuhan tolong aku. Cuman kadang Yakub itu nyebeli saudara. Ya tapi ya sama sih. Sukanya gitu tuh. Kalau engkau tolong aku Tuhan, aku akan memberikan persepuluhan dari apa yang aku punya. Aku akan mengakui, baca ayat yang sama. Ternyata dari dulu, sekarang, dan seterusnya masih terulang ya saudara. Ada yang sukanya doa sama Tuhan gitu. Kalau Tuhan tolong saya akan bersaksi. Saya akan ke gereja. Oh saya akan, apalah saudaraku. Jadi sama ya. Ternyata senggol kiri kanan, sesama biskota dilarang saling mendahului. Sama, saudara. Tapi setidaknya Yakub melibatkan Tuhan.
Dan karena dia melibatkan Tuhan, lihat apa yang terjadi. Satu pasal setelah itu, pasal 33. Ayat keempat, saudara, kita lihat. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya si Yakub ini, diciumnya dia, bertangis-tangisanlah mereka after 20 years. Ada hal-hal yang kita manusia ini gak bisa lakukan, Pak. Libatkan Yesus. Hanya orang Kristen itu udah dikasih, tapi sering kali undangan Tuhan ya, dalam hidup saya pun sama, saudaraku. Tuhan tuh sering kali ngomong, sini loh, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuhmu tunduk di hadapanmu. Itu undangan yang paling mulia loh, saudara. Itu undangan yang, tapi banyaknya saudara masih kayak cacing kepanasan tuh. Gak mau tau disuruh Tuhan duduk. Di pantatnya ini kan ada cacingnya, saudara. Nah seringnya kan gitu tuh. Padahal, tahukah saudara, every morning ketika Tuhan itu undang saudara duduk di sebelah kanannya ya, di situ Tuhan berikan strategi, hikmat, jalan keluar. Dia tatakan jalanmu di sana. Satu demi satu ada intervensi ilahi. Saya berdoa ya hari ini ada orang-orang di tempat ini yang sungguh-sungguh melibatkan, mengundang Yesusnya masuk dan bekerja atas kehidupannya. Tepuk tangannya boleh lebih meriah lagi, lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Yang kedua, Pastor, apa Pastor? Saya harus apa? Selain mengundang, melibatkan Yesus. Yang kedua, bayar harga, Pak. Kita tuh kenal istilah ini, saudara. Ada harga, ada sama-sama, Bu. Kira-kira lo ya, beli kain harga 5.000 sama beli kain harga 50.000 beda enggak? Oke. Dalam pernikahan dan keluarga juga sama. Saya tanya dulu Bapak Ibu. Di sini yang sudah menikah boleh lambaikan tangan saudara. Oke, turunkan tangan saudara. Pada saat pesta pernikahan, saudara berani bayar harga enggak? Berani toh? Sama-sama bikin catering, saudaraku undang catering. Catering harga 1 juta sama 50 juta beda enggak? Ada harga, ada rupa. Masalahnya seringkali bayar harganya cuma di depan. Untuk pesta pernikahan, saudara rela bayar harga. Untuk mempertahankan kebahagiaan keluarga, engkau enggak mau bayar harga. Terus salah siapa Bapak Ibu? Ada harga, ada rupa. Jawabannya simpel kok saudaraku. Bayar harganya lagi. Harga yang sama yang tadinya engkau bayar, bayar sekali lagi. Bayar kedua kalinya. Bayar ketiga kalinya. Ada harga, ada rupa. Seperti apa tuh yang namanya bayar harga itu kita lihat ya ayatnya ya. Mazmur 126 ayatnya yang ke-5 sampai ke-6. Yang namanya bayar harga itu gimana Pastor? Kayak gini sudah. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Maksudnya gimana Pastor? Orang-orang yang nabur, naburnya mencucurkan air mata, itu berarti nandes enggak saudara? Itu benih berharga enggak? Berharga ya? Oke. Namanya orang nabur, mencucurkan air mata, nabur, itu sudah ada hasilnya belum? Tapi ayat ini ngomong saudara, kalau itu saudara lakukan, dengar ini, akan menuai dengan bersorak-sorai. Ayat ini lanjut ngomong gini, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Kalau berjalannya sambil nangis, berarti benihnya itu mahal enggak saudara? Kena enggak di hati itu? Masuk ya? Nah, kalau ini yang saudara lakukan, bayar hargamu sampai kayak gini nih. Sama-sama yuk, boleh lihat ayat ini dan baca dengan suara yang paling keras, 2, 3. Pasti
Saya tanya saudaraku, di sini seberapa banyak yang percaya firman Tuhan? Tunggu dulu, jangan latah, pikirkan 2 kali. Seberapa banyak yang benar-benar percaya firman Tuhan? Yakin? Yakin? Tulisannya pasti itu. Kalau saat ini belum? Nah makanya saya tanya, beneran percaya enggak? Lah tapi belum lihat hasilnya tuh. Yang di depan mata nyebelin tuh, nyakitin hati tuh. Yuk dibaca yuk, dengan suara keras 2, 3, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Oh jadi, dalam kehidupan ya saudaraku akan ada orang-orang yang mengkhianati saudara. Akan ada orang-orang yang meninggalkan saudara. Saudara mau tahu true friends, orang yang benar-benar sahabat. Lihat aja di masa susah. Seorang sahabat akan tetap berdiri bersama saudara di masa sukar. Mau kasih alasan apapun terserah. Tapi seorang sahabat berdiri bersama saudara di titik terendahmu. Bukan menjelek-jelekkan saudara di titik terendahmu. Bukan menghancurkan saudara di titik terendahmu. Bukan meninggalkan saudara di titik terendahmu. Yesus mengambil satu keputusan dalam dirinya. Akan tetap mengasihi mereka sampai pada kesudahan. Dan itu dia lakukan saudara. Dia mengasihi saudara dan saya sampai pada kesudahan.